Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria Nugraha Lalai. Saya dari program studi D3 Teknik Komputer Sore dan berasal dari kampus Sekom Siliwangi 389. Kali ini saya akan melakukan praktikum instalasi server pada Ubuntu yang terdiri dari web server, DNS server, dan FTP server. Di sini saya sudah membuat langkah-langkah di dalam Microsoft Word, jadi mari kita praktekkan secara urut. Di sini sudah saya setting ada dua virtual machine, yaitu server dan klien. Untuk server memiliki IP 192.168.1.1 dan yang klien 192.168.1.10, semuanya subnet 24. Dan saya sudah menginstal beberapa tool yang dibutuhkan seperti firewall, browser, dan lain-lain. Oke, mari kita lanjutkan saja. Untuk pertama, konfigurasi web server, PHP, dan MySQL. Yang pertama, install dan konfigurasi web server dengan Apache. Di sini saya menggunakan dua adapter, ENS3 dan ENS34. Saya matikan dulu yang ENS34 karena yang ENS33 menggunakan NAT, jadi nanti semisal mau install tidak bisa karena keblok oleh ENS34 nya. Saya set down dulu. Oke, ENS34 sudah down. Mari kita coba install Apache nya. Oke, sedang menginstal. Oke, di sini sudah selesai terinstall Apache 2-nya. Selanjutnya kita coba tes config-nya dulu. Sudah. Oke, sintaks oke. Selanjutnya kita bisa mengedit file Apache kita untuk menambahkan server name. Kita tambahkan di mana ya? Di sekitar sini ya. Server name, IP. Oke. Kita coba cek ulang config testnya. Oke, sintaks oke. Sip. Sini sudah kita set server name-nya untuk menggunakan IP server. Selanjutnya untuk merestart. Oke, sudah. Kita cek statusnya. Oke, active and running. Selanjutnya kita konfigurasikan firewall kita untuk mengizinkan traffic masuk dan keluar dari port 80 atau HTTP untuk Apache. Nah, di sini sudah kita izinkan trafficnya untuk Apache full. Selanjutnya mari kita coba untuk mengecek apakah kita bisa mengakses IP kita. Sebelumnya kita aktifkan dulu IP yang kita buat down tadi. Oke, sudah up. Oke, sudah bisa mengakses Ubuntu ya. Apache Ubuntu default page sudah bisa masuk. Jika di browser sudah muncul. Selanjutnya kita konfigurasikan MySQL.
kita matikan dulu. Oke, kita install MySQL server. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai untuk menginstal MySQL. Selanjutnya kita konfigurasikan MySQL-nya untuk menghilangkan beberapa hal seperti file default, memberikan password pada database kita, jadi supaya lebih aman. MySQL Secure Installation. Oke, sudo MySQL secure. Nah, validate password komponen. Di sini yes. Kita gunakan low saja. Password. Yes. Yes. Install root login. Yes. Remove test database. Yes. Yes. Oke, sudah selesai. MySQL sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk install dan konfigurasi PHP. Kita install beberapa dependensi dulu. Oke, kita tunggu lagi. Oke, di sini instalasi sudah selesai. Selanjutnya untuk mengonfigurasi PHP, kita masuk ke mengedit file Apache dir kita dulu. Ada directory index di sini, kita ubah posisi index.php menjadi yang depan supaya ketika web server kita mencari file homepage, file yang dicari pertama adalah index.php. Oke, kita restart Apache-nya. Sudah, kita cek status. Oke, aktif running. Lalu kita coba untuk menampilkan file info.php. Kita coding sedikit PHP info. Oke. Kita coba untuk mengakses TTP IP address info.php. Kita tunggu sebentar. Jika bisa maka akan muncul beberapa beberapa komponen website itu seperti info dari PHP yang kita gunakan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul. Kalau ternyata sudah berhasil ya, PHP info sudah muncul di sini. Oke, sip. Kita kembali. Setelah itu mari kita coba untuk membuat biodata sederhana supaya bisa kita tampilkan. Kita hapus saja info tadi. Sudo remove. Oke, lalu kita buat file baru bernama index
PHP, kita edit sini. Kita buat HTML. Oke, sudah saya buat biodata sederhananya. Mari kita coba akses w3m http 192.8.1. Oke, sudah muncul biodata sederhana kita. Sip. Web server sudah selesai. Selanjutnya kita bisa membuat DNS server menggunakan v9. Mari kita buat. Pertama-tama kita matikan dulu adapternya karena ingin menginstal package v9 melalui internet. Kita install v9 dock. Kita tunggu. Oke, sudah selesai menginstalnya. Kita langsung mengedit pada bagian default v9 untuk memberikan option bahwa bin hanya bisa menggunakan IP versi 4. Kita restart. Oke, kita cek statusnya. Oke, selanjutnya kita bisa mengonfigurasikan file DNS server dengan mengedit beberapa file di bagian folder bin. Yang pertama kita bisa edit file name conf option kita untuk memberikan access list bernama trusted dengan isi IP dari server dan host yang bisa terkoneksi. Oke, dan bagian option sini kita bisa tambahkan beberapa seperti alat rekursi dan lain-lain. Rekursi, yes. Allow recursion pada ACL trusted. Listen on hanya bisa mendengarkan server melalui private network 192.168.1. Allow transfer non, kita beri default non karena kita tidak memiliki DNS lab. Lalu kita beri forwarder. Di sini kita hilangin saja komennya. Forwarder. Kita berikan DNS Google. Oke, sudah selesai, simpan. Lalu selanjutnya kita bisa membuat file lokal DNS server di bagian sini, name confine name lokal. Ya, di sini kita bisa membuat zona kita, zona dengan nama podcasttechcom.com, type master, file kita arahkan ke etc bin techcom zones db podcasttechcom.com seperti ini. Lalu zona yang kedua untuk forward
reverse. Untuk reverse kita bisa masukkan 192 address apa, type master, file kita berikan sama, define stack console dengan nama 92.168.1. Oke, zona sudah kita atur, simpan dan keluar. Selanjutnya kita bisa membuat file forward kita. Pertama-tama kita buat dulu foldernya di folder stack console, lalu kita bisa copy file db lokal ke stack console menjadi namanya bagas.com. Lalu kita bisa edit. Oke, kita edit di sini. Untuk bagian localhost ini kita ubah menjadi bagas.com, lalu bagian root ini localhost kita juga ubah bagas.com. Serial kita beri 3 karena kita mengeditnya. Setiap kali mengedit kita harus menambahkan angka di serial. Lalu pada bagian ini ns record kita berikan nama bagas.com. Oke, sudah, kita bisa simpan. Lalu yang kedua, membuat reverse zone. Untuk reverse sama seperti ini, kita copy db 1127 ke dalam folder stack console dengan nama dbu, dengan nama db kotak dengan nama db168.1. lalu kita bisa edit filenya. Oke, kita edit hampir sama seperti file forward tadi. Ubah bagian ini. Lalu serial kita tambahkan 1, ns record, kita berikan sama seperti di forward. Keluar dan simpan. Setelah itu kita bisa mengecek konfigurasi kita dengan memberikan sintaks name checkon. Oh, ada kesalahan. Di sini kita edit name con object kita. Recursion di sini. Lalu di bagian sini seharusnya kurung-kurung awal. Oke. Simpan, kita cek lagi. Oke, tidak ada yang salah. Lalu kita bisa cek zona kita. Dengan nama dan kita arahkan ke db forward file kita. Setelah record
Oh, ada kesalahan di sini juga. Oke, di sini sudah saya benarkan errornya tadi, lupa memberikan IP untuk apa namanya, domain. Jadi untuk name servernya, jadi apa, ketika dicek mendapatkan file karena tidak memiliki IP pada A recordnya. Oke, di sini jika kita cek zonanya sudah oke, dan reverse-nya sudah oke juga. Selanjutnya kita bisa untuk merestart bin 9 kita, lalu kita allow bin 9 di traffic firewall kita. Oke, kita cek statusnya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke klien kita. Ini klien dengan nama host. Jadi di sini sudah saya set juga IP-nya 1.10. Kita bisa melakukan resolve status, apakah sudah tertambahkan. Kita cek. Oh, sudah ya. Bagian ini current DNS server dan current DNS domain sudah berubah, Bagas Tekom dan 192. Jika kita cek resolve-nya, oke, name server sudah kita bisa ubah saja di sini. Name servernya bisa kita ubah menjadi IP server. Search-nya sama, lokal domain kita hapus saja. Lalu kita coba ping 9281, apakah bisa? Oh, destination harus disebut. Kita cek di sini IP-nya apa sudah aktif. Oh, belum. Kita aktifkan dulu. Oke, sudah nyala. Kita coba tes ping. Oke, bisa ping menggunakan IP. Kita coba menggunakan domain. Oke, bisa ya, terarah ke IP. Dan untuk host, oke, host sendiri siap. DNS berhasil kita setting. Untuk di sini resolve kita bisa ubah juga. Name server kita ubah menjadi IP lokal dan lokal domain kita hapus. Oke, sudah. DNS sudah berhasil kita konfigurasi. Coba kita lakukan ns lookup ke domain kita. Oke, sudah berhasil muncul. Dan jika saya ns lookup IP-nya, oke, sudah muncul ini ya. Reverse-nya sudah berhasil muncul. Baik, DNS sudah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita bisa mengonfigurasi terakhir FTP server menggunakan FSFTPD. Sebelumnya saya matikan dulu IP-nya. Lalu kita bisa install PSFTPD. Kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita bisa langsung membuat apa namanya, file konfigurasi VSFTPD yang baru. Kita ubah saja namanya yang lama. Kita move, kita rename menjadi, kita tambahkan original. Oke, kita buka dulu firewall portnya.
allow FTP data, lalu allow FTP, lalu allow 990 TCP, kita allow range portnya 40.000 sampai 50.000 TCP, dan kita cek status apakah sudah berhasil ditambahkan. Oke, sudah berhasil ditambahkan ya, 20, 21, 990 dan 40.000 sampai 50.000. Selanjutnya untuk FTP kita bisa menggunakan user FTP. Kita bisa menggunakan user FTP yang sekarang atau membuat yang baru. Di sini saya akan membuat baru, sudo add user dengan nama FTP user, password FTP user sama full name, saya beri nama yes. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa membuat home folder untuk FTP user kita dengan seperti ini. Kita make dir di folder home FTP user kita dengan nama FTP, lalu kita berikan kepemilikannya ke nobody dan no group ke dalam folder FTP user FTP, lalu kita berikan mode A dan write all right ke home new FTP user FTP supaya mereka bisa melakukan upload. Lalu kita buat folder lagi di dalam folder FTP tadi dan nama files, lalu kita berikan kepemilikan file tersebut ke FTP user oke, sudah selesai. Dan yang terakhir kita bisa menambahkan file untuk tes apakah FTP sudah berhasil atau tidak, untuk file dokumen itu ya. Kita coba berikan dokumen echo welcome to FTP server FTP user misalkan gitu. Kita sudo ke dalam home FTP files dengan nama FTP test.txt. Oke, sudah. Jika kita ls di sini, maka filenya ada. Selanjutnya kita bisa mengonfigurasi BSFTPD dengan membuat file konfigurasi baru, yaitu bsftpd.conf dengan isi seperti berikut. Oke, di sini sudah selesai. Lakukan restart pada bsftpd-nya, kita cek status. Oke, sudah berhasil berjalan. Lalu kita coba untuk menggunakan FTP melalui klien. Kita ubah ke klien, lalu kita coba FTP main p ftp.bagas.com. Apakah bisa? Oh iya, saya lupa untuk mengaktifkan ulang IP-nya. Kita aktifkan dulu. Link set ENS34 up. Nah, di sini IP sudah nyala. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk name FTP-nya adalah FTP user, lalu passwordnya sama. Nah, login successful. Remote system type is unique using remote transfer file. Kita ls. Di sini ada file bernama files, directory files. Kita coba pergi ke files. Kita tes isinya.
Oke, ada FTP test, coba kita ambil get FTP test.txt. Oke, berhasil. Coba kita berikan put file bernama ftp upload.txt. Oh, put ftp lokal. Put ftp upload. Lupa saya file putnya. Yang penting ini sudah berhasil. Oke, sudah berhasil untuk melakukan remote. Di sini sudah berhasil ya, saya ambil FTP testnya. Kita cek sama welcome to ST server FTP user. Oke, sini sudah berhasil untuk mengonfigurasikan web server, DNS dan FTP. Semoga bisa menjadikan tugas ini sebagai tugas UAS. Mohon maaf saya tidak bisa menggunakan video wajah karena saya tidak memiliki kamera webcam. Jika menampilkan gambar saja mungkin bisa, namun kurang efektif. Ya, ini adalah buatan saya sendiri, jadi untuk jaga-jaga saja saya memberikan informasi seperti ini. Terima kasih. Ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS jaringan komputer dari Bapak Rusito. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.